Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Firdaus, biasa dipanggil Ibu Elisa, dan saya mengajar pelajaran matematika. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengulas sedikit tentang bilangan bulat. Di sini ada sebuah garis bilangan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah itu sendiri dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian ada pun perbedaan dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Tentu kalian sudah tahu. Kalau bilangan bulat negatif itu ada tanda negatifnya ya. Tapi kalau bilangan bulat positif itu hanya angka biasa. Nah, oke, itu tadi sekilas tentang bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan mulai masuk ke materi pertama, yaitu operasi bilangan bulat yang pertama. Di sini ada operasi penjumlahan bilangan bulat. Bagaimana sih caranya menjumlahkan suatu bilangan bulat? Nah, di sini ada triknya. Jika tanda pada suatu bilangan bulatnya itu sama, maka dijumlahkan. Dan tanda pada jawaban mengikuti tanda yang ada. Contohnya gimana? Di sini Ibu sudah menyiapkan contoh juga. Di sini ada penjumlahan 5 ditambah 6. 5 di sini adalah positif. Ya. Ditambahkan dengan 6. 6 di sini tandanya adalah positif. Maka jawabannya pasti mengikuti tanda yang ada. Karena 6 dan 5 adalah positif, maka tandanya pun adalah positif. Contoh yang pertama itu sama seperti penjumlahan pada umumnya, ya. Kemudian di contoh kedua, di sini ada angka negatif 6. Negatif 6 itu adalah bilangan negatif, ya. Kemudian dijumlahkan dengan negatif 5. Negatif 5 juga merupakan bilangan negatif. Tandanya negatif. Kemudian, untuk mencari jawabannya gimana? Dijumlahkan. Jadi kita menjumlahkan 6 ditambah 5 adalah 11. Kemudian kita lihat tandanya. 6 dan 5 tandanya sama-sama negatif. Kalau begitu, jawabannya pun akan mengikuti. Jadi jawabannya adalah negatif 11. Begitu ya. Kemudian ini ada 6 ditambah 4. Jawabannya adalah 10. Kemudian di sini ada negatif 4 ditambah negatif 6. Kita lihat 4 di sini punya tanda negatif. 6 di sini juga punya tanda negatif. Menjumlahkannya gimana, Bu? Dijumlahkan seperti biasa. 6 ditambah 4. 4 ditambah 6 adalah 10. Kemudian kita lihat tandanya. Karena keduanya punya tanda yang sama, negatif dan negatif, maka pasti hasilnya adalah negatif. Begitu ya. Kemudian, kita masih pada penjumlahan bilangan bulat. Trik yang kedua, bagaimana jika tandanya berbeda? Kalau tadi kan tandanya sama. Nah, jika tanda bilangan bulatnya itu berbeda, maka sama saja seperti kita mengurangi. Jadi dikurangi. Dan tanda pada jawaban mengikuti tanda pada bilangan terbesar. Diingat-ingat ya. Contohnya, ada bilangan 6 dijumlahkan dengan bilangan negatif 3. Hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena tadi
Jika bilangannya berbeda, maka dikurangi. Oleh karena itu, 6 ditambah negatif 3 itu sama saja dengan 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita lihat bilangan terbesarnya yang mana? Antara 6 dengan 3, bilangan terbesarnya adalah 6. Kita lihat 6 ini punya tandanya positif ya. Jadi jawabannya pasti positif. Begitu. Pada contoh yang kedua, ada negatif 6 ditambah 3. Kita kurangkan dulu. 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian kita lihat tanda pada bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya adalah 6. 6 ini punya tanda negatif. Oleh karena itu, jawabannya kita beri tanda negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 3. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ini ada negatif 4 ditambah 8. Kita kurangkan seperti biasa. 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 adalah 4. Kemudian kita lihat tanda pada bilangan terbesar. Karena angka terbesarnya adalah 8, dan 8 ini mempunyai tanda positif, maka jawabannya juga mengikuti positif 4. Begitu ya. Sama seperti contoh yang keempat juga seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke operasi bilangan bulat yang kedua, yaitu pengurangan bilangan bulat. Di sini, jika tanda kedua bilangannya positif dan bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka jawabannya bertanda positif. Pengurangan yang seperti ini itu sama seperti pengurangan pada umumnya. Jadi sama seperti kalian mengurangkan seperti biasa gitu ya. Di sini bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Ya, 7 dikurangi 2. Hasilnya adalah 5. 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 2. Dan seterusnya. Kemudian, jika tanda kedua bilangannya positif dan bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka jawabannya bertanda negatif. Nah, ini adalah kebalikan dari yang tadi ya. Di sini, bilangan pertamanya, jika bilangan pertamanya itu lebih kecil dari bilangan kedua, dan mereka sama-sama positif, maka jawabannya pasti negatif. Contohnya, 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Kenapa? Karena angka 2 ini lebih kecil dari angka 5. Dan angka 2 dan 5 ini sama-sama bilangan positif. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah negatif 3. 3 dikurangi 5 adalah 2. Sama saja, dikurangi dulu. 5 dikurangi 3 berapa? 2. Tapi karena bilangan pertamanya lebih kecil dari bilangan kedua, maka hasilnya pasti negatif. 2 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 4. 3 dikurangi 4, hasilnya negatif 1. Selanjutnya, bagaimana jika bilangannya itu mempunyai tanda yang berbeda? Nah, di sini caranya adalah jika tanda pada kedua bilangan berbeda, maka jawabannya dijumlahkan dan tanda pada jawabannya negatif. Jadi sama saja seperti kita menjumlahkan. Negatif 2 dikurangi 5. 2 itu punya tanda negatif, sedangkan 5 punya tanda positif. Negatif 2 dikurangi 5
sama saja seperti 2 ditambah 5. Kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 5 adalah 7. Kemudian tandanya kita beri negatif. Gitu ya. Negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian kita beri tandanya negatif. Negatif 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 8, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika ada 2 tanda di tengah-tengah? Caranya adalah jika ada 2 tanda negatif di tengah-tengah, maka kedua tanda tersebut dikalikan sehingga menghasilkan tanda positif. Jadi di sini 7 dikurangi negatif 2. Kita lihat di sini. Dikurangi dengan negatif 2. Tanda negatif dan pengurangannya berjajar, ada di tengah-tengah. Ini sama saja bahwa harus dijumlahkan. Jadi ketika negatif ketemu dengan negatif, itu akan berubah tanda menjadi positif. Jadi 7 dikurangi negatif 2 akan sama dengan 7 ditambah 2. Hasilnya adalah 9. Kemudian di sini, negatif 5 dikurangi negatif 3. Ada 2 tanda negatif di tengah-tengah, maka harus kita jadikan 1. Akan sama dengan negatif 5 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, negatif 5 ditambah 3, itu akan kembali lagi ke operasi penjumlahan bilangan bulat tadi. Masih ingat? Jika beda tanda, maka sama saja kita mengurangkan. Negatif 5 ditambah 3, sama saja kita mengurangkan. Berarti 5 dikurangi 3 adalah 2. Kemudian, tandanya mengikuti bilangan yang terbesar, gitu ya. Kemudian di sini ada negatif 2 dikurangi negatif 6. Tandanya di tengah-tengah ada negatif, jadi harus kita jadikan positif. Tuh ya, negatif 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke operasi bilangan bulat yang ketiga, yaitu perkalian bilangan bulat. Jika tanda kedua bilangan sama, maka hasil kalinya adalah positif. Contohnya gimana? Contohnya 7 dikali 2. 7 ini bilangan bulat positif. Dikalikan dengan 2. 2 ini bilangan bulat positif juga. Maka hasilnya adalah positif. Begitu ya. Kemudian ada negatif 7 dikali negatif 2. Negatif 7 adalah bilangan bulat negatif. Ketika dikalikan dengan bilangan bulat negatif juga, maka hasilnya positif. Gitu ya. Bagaimana jika tandanya berbeda? Jika tanda kedua bilangan berbeda, maka hasil kalinya adalah negatif. Contohnya, 7 dikali negatif 2. 7 bilangan bulat positif. Dikalikan dengan 2, yaitu bilangan bulat negatif. Maka hasilnya adalah negatif. 7 dikali 2 adalah 14, kemudian tandanya adalah negatif. Negatif 7 dikali 2. Negatif 7 bilangan bulat negatif. 2 bilangan bulat positif. Maka ketika dikalikan, 7 dikali 2
hasilnya 14, tapi tandanya adalah negatif. Itu ya. Kemudian, kita lanjut ke operasi bilangan bulat yang keempat, yaitu pembagian bilangan bulat. Pada umumnya, pembagian bilangan bulat itu sama dengan perkalian bilangan bulat. Jadi aturannya sama. Jika tanda kedua bilangannya sama, maka hasil baginya adalah positif. Jadi ketika 20 dibagi 2, 20 bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian, ada negatif 20 dibagi negatif 2. Mereka sama-sama bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah positif. Aturan selanjutnya, jika tanda kedua bilangan berbeda, maka hasil baginya adalah negatif. Contoh, 20 dibagi negatif 2. Yang 20 itu bilangan bulat positif. Negatif 2 adalah bilangan bulat negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Sama seperti yang di bawah. Ibu rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Kalian bisa mempelajarinya, memahaminya, dan mencatat materi yang sudah Ibu jelaskan tadi di buku catatan kalian masing-masing. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang mengerti, bisa ditanyakan ke WA Ibu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.